Tugas Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Putri Anggrenia bin Sair, mahasiswa semester 2 dengan NIM PO 713261211065 dengan prodi D3 Kesehatan Gigi dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Nah, di sini saya akan membahas terkait kasus gratifikasi yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang diasuh oleh Bapak Andi Ruhban SST MMkes. Berikut saya ada contoh kasus mengenai gratifikasi. Nah, kasus berikut baru-baru saja terjadi pada tanggal 31 Mei 2022 di mana DPRD Makassar ungkap ASN Sekretariat diduga terima gratifikasi modus cashback dari detik.com. Diduga oknum pejabat di Sekretariat DPRD Makassar memainkan cashback diketahui setelah mendapatkan keluhan dari sejumlah mitra. Sebab itu, pihak meminta Sekwan mengusut dugaan tersebut. Rudianto belum merinci seperti apa dan bagaimana bentuk gratifikasi atau cashback tersebut. Namun, diduga cashback diambil dari dana publikasi kegiatan di DPRD Makassar. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Apakah suap dan gratifikasi itu berbeda? Ya, tentu saja berbeda. Pada kasus suap, ada kesepakatan antara penyuap dan yang disuap. Misalnya, seseorang menjanjikan imbalan uang kepada koleganya apabila berhasil menaikkan jabatan dan sebagainya dan disepakati oleh koleganya tersebut. Sementara gratifikasi, tidak ada kesepakatan imbalan diberikan tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Mengapa gratifikasi perlu dilaporkan? Gratifikasi perlu dilaporkan karena korupsi sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Misalnya, penerimaan hadiah dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar. Apa saja gratifikasi yang diperbolehkan? Yang pertama, pemberian dari keluarga, yakni kakek atau nenek, bapak ibu mertua, besan, baman, bibi, kakak ipar, adik ipar, sepupu ataupun keponakan. Gratifikasi dari pihak-pihak tersebut boleh diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi atau jabatan penerima. Yang kedua, hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual. Dalam penyelenggaraan pesta, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, ataupun upacara adat atau agama dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak 1 juta rupiah saja. Yang ketiga, pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak ibu mertua, suami, istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak 1 juta rupiah. Gratifikasi apa saja yang tidak diperbolehkan? Yang pertama, terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar pemberian yang sah. Yang kedua, terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah. Yang ketiga, terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah. Apa saja tips agar terhindar dari gratifikasi? Niatkan bekerja sebagai ibadah. Jika setiap pekerjaan kita diniatkan sebagai salah satu bentuk kepada ibadah kepada Tuhan, maka pastinya kita akan bekerja sesuai dengan aturan dan bersungguh-sungguh. Tidak akan melakukan kesalahan ataupun kecurangan yang dapat merugikan orang lain, termasuk menerima gratifikasi. Ingat keluarga. Nah, keluarga adalah orang yang terdekat yang tulus menyayangi kita. Mereka yang selalu ada di setiap kita senang ataupun susah.
Sehingga saat kita bekerja dan minta melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, maka kita harus ingat keluarga, mensyukuri apa yang kita miliki sekarang. Hal inilah yang membuat seseorang memilih jalan pintas yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, atau menerima gratifikasi agar tercapainya keinginan untuk memiliki sesuatu yang milik orang lain atau bahkan lebih. Memahami kebutuhan dan keinginan. Kita tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, bahkan banyak orang yang lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya. Jangan ragu katakan tidak atau tolak gratifikasi dan laporkan. Pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat. Namun, kebiasaan ini harus kita tepis karena hal ini dapat menjadi salah satu faktor seseorang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kasus gratifikasi. Semoga kita dijauhkan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari sifat-sifat yang menjerumus kita dari nilai-nilai korupsi. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.